Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk mengupload soal di cbt.nfbs.org.id dan bagaimana cara untuk membuat tesnya sampai ke pengambilan nilainya. Baik, pertama tentu saja yang perlu kita siapkan adalah soalnya dalam bentuk format soal Word ya kalau mau mengupload, sehingga nanti lebih mudah dalam membuat tes. Nanti sudah disiapkan ya dan sudah dikirimkan formatnya. Dan pastikan kalau misalnya ada 40 soal maka hanya ada 40 sampai 40 aja maksudnya. Nanti kalau 41 42-nya kita hapus ya. Jadi kalau ada kelebihan tabel di bawahnya nomor 26 ini contohnya saya 25 soal aja. Sehingga nomor 26, tabel 26 dan seterusnya saya hapus. Sehingga maksimal sampai soal yang saya buat. Baik, kita sudah save. Selanjutnya adalah kita masuk ke CBT ya sebagai admin. Oke, kita keluar dulu. Ini contoh aja. Oke, kita masuk ke cbt.nfbs.org.id. Pastikan masuk ke bagian login in operator. Kalau ini login sebagai peserta. Di sebelah kanan bawah ada login operator. Kita klik. Masukkan username dan password yang sudah diberikan ya. Login. Nanti akan masuk ke dashboard seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat tes adalah membuat topik dulu. Jadi, ini ujian apa sih? Gitu ya. Bisa PTS, PAT, UH atau dan lain sebagainya. Oke, di sini ada topik. Kita klik topik dulu. Nah, di sini akan ada banyak banget topik yang sudah dibuat dan kita bisa membuat topik baru. Karena di sini ceritanya kita akan membuat PTS, maka kita akan membuat topik PTS. Di sini tambah topik. Dan ini berlaku untuk semua ujian ya. Tapi untuk sementara kita akan coba di sini misalnya PTS TIK semester 1 2021 ya. Oke, kita buat formatnya seperti ini ya, biar sama semua. Nanti tinggal mata pelajarannya yang diubah. Deskripsinya PTS semester 1 2021. Oke, di sini status aktif kita tambahkan. Oke, setelah kita tambah topik, ini sudah ada ya. Sudah ada, cuman mungkin di bagian keberapa ya, karena sini banyak banget. Jadi ini sudah masuk sih ya kalau sudah kita klik. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengupload soal. Baik, di sini ada import soal Word. Nah, bagi yang belum download formatnya, di sini ada formnya ya, form Word soal pilihan ganda, tinggal kita klik aja. Ini bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya bisa langsung dimasukkan saja. Oke, sambil ini nunggu download, kita cek dulu file yang sudah jadi ya. Formatnya sudah diberikan kan. Nanti yang pasti di sini teman-teman bisa menginput gambar baik di soal ataupun di opsi ya. Dan jangan lupa opsinya tidak perlu pakai ABCD, jadi langsung aja, langsung di sini misalnya opsinya apa aja. Terus di sini yang benarnya diisi dengan angka 1, yang salahnya 0. Nah, terutama bagi pelajaran-pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Arab ya, atau mungkin yang tidak bisa diinput dengan menggunakan teks biasa ya. Untuk sementara fitur untuk terutama rumus ya nggak bisa, sehingga bisa aja langsung dimasukkan di sini. Misalnya kita contoh ya, kita masukkan secara random aja. Nah, ini nggak bisa langsung dipakai, kalau mau di screenshot aja ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini saya pakai Windows Shift S. Windows Shift S ya. Nanti tinggal Ctrl V. Nanti dia
kita jadikan sebagai gambar, bukan sebagai opsi ya. Oke. Nah, itu untuk yang matematika. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kalau mau download udah tinggal di save aja ya kalau mau download tadi form Word soal pilihan ganda. Oke, sekarang bagaimana cara menguploadnya? Sebenarnya pada dasarnya ini tidak benar-benar mengupload sih, tapi lebih tepatnya mengcopy paste. Ya, oke, kita pilih dulu misalnya di sini ada PTS TIK. Kita cek PTS TIK tadi. Nah, di sini topiknya adalah PTS TIK. Nah, PTS TIK ini 0, artinya memang belum ada soal yang kita input ke dalam topik ini. Kalau yang lain kan ada yang 20 tuh ya, ada yang 25, artinya ini memang sudah ada. Oke, caranya saya akan membuat soal PTS TIK. Di sini adalah isian yang bisa kita upload ke sini. Oke. Kita buka lagi filenya. Nah, yang akan kita kopikan adalah tabel ini ya. Jadi kita klik aja tabel ini nih. Di bagian paling kirinya ya. Atau intinya sih di blok semua. Kalau nggak bisa di blok semua, kita pakai, bentar. Kita pakai mode, kita blok semua ya. Semua tabelnya seperti ini. Atau bisa diklik ke sebelah kiri. Atau mungkin di blok biasa ke bawah sampai nomor 25. Pastikan semua sudah diblok. Terus klik kanan di sini copy atau Ctrl C sama aja. Masuk ke sini kita Ctrl V atau mungkin klik kanan paste ya, sama aja ya. Yang pasti intinya kita memasukkan soal ke dalam inputan yang di sini ya. Nah, nomor, jenis, isi udah semuanya. Kalau sudah sesuai, kalau misalnya ada yang belum sesuai, bisa kita edit lagi menggunakan ini di sini udah disediakan ya. Oke, kalau sudah sesuai semua, kita klik import. Nanti sebelum kita klik yes, dia biasanya mengkonfirmasi dulu apakah soalnya sudah sesuai atau enggak. Jadi kita bisa baca. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin sesuai, bisa kita klik di paling bawah ada simpan. Nah, di sini akan ada konfirmasi lagi. Ada 25 soal dengan 125 opsi jawaban ya. Maksudnya karena 5 soal, satu soal 5 opsi kan. Karena 5 kali 25, 125. Nah, kita klik OK. Nah, maka soal sudah dimasukkan ya. Kalau kita mau cek lagi di sini PTS TIK, lihat di sini udah ada 25, artinya sudah ada 25 soal. Oke, kalau soalnya sudah diupload, kita bisa membuat tes kepada peserta. Bagaimana caranya? Di sini kita akan membuat tes. Di sini ada data tes, tambah tes. Terus kita akan masukkan tesnya di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya nanti akan muncul menu seperti ini. Kita masukkan aja di sini sama ya, PTS TIK kelas 11 misalnya ya, semester 1 2021. Deskripsinya PTS semester 1 2021. Oke, di sini rentang waktunya. Nah, rentang waktu ini disesuaikan dengan kapan ujiannya dilaksanakan. Misalnya kalau ujiannya hari Senin, maka kita klik hari Senin. Dan berlakunya berapa hari? Nah, bisa kita tentukan ya, apakah hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin bisa sampai seminggu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Karena ada susulan sampai hari Sabtu, maka kita setting aja di sini Monday ya, tanggal 20 misalnya sampai tanggal 25. Nah, di sini jamnya dari jam berapa nih? Kita bisa tentukan, misalnya dari jam 7 IM, artinya dari jam 7 pagi sampai jam berapa nih? Sampai Sabtu masih dipakai, oke, sampai sore misalnya ya. Atau sampai malam juga bisa. Oke, kita maksimalkan aja di sini sampai jam 12 PM ya. Hari sampai jam 7 pagi di hari Senin dan sampai jam 12 malam di hari Sabtu. Oke, kita klik apply. Terus di sini kelas apa yang akan kita adain PTS ini, tergantung kelasnya ya. Di sini ada. Nah, karena kita akan banyak kelas, misalnya kelas 10, kelas 11 semua,
Maka di sini klik aja kelas 11. Nah, agar kita bisa ngeklik yang lain, klik CTRL ya. Sambil klik CTRL, kita klik lagi yang lain seperti ini. Ini udah 4 kelas, IPS-nya di bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, waktu tesnya berapa menit nih? Nah, kalau misalnya 90 menit, kita buat 90 menit ya, tergantung dari waktu tesnya. Kalau soalnya ada berapa nih? Kalau soalnya ada 40, maka satu soalnya 2,5 ya. Agar dapat 100, maka kita buat di sini 2,5. Nah, seperti ini. Tapi kalau soalnya 30 gimana? 30 berarti 3,3 ya. Nah, 3,3. Nah, maksimal berarti 99 nanti. Tapi kalau 40 berarti 2,5, nanti maksimal 100. Nah, di sini juga kita bisa buat jawaban salahnya berapa nih. Jadi kalau misalnya di OSN atau mungkin di tes-tes yang lainnya, kita bisa buat salah misalnya hanya untuk PTS ini dan PAS biasanya nggak perlu ya. Kosong juga nggak perlu. Nah, di sini apakah guru mau menunjukkan hasil nggak? Oke, sementara kita nggak tunjukin dulu ya, biar yang menunjukkannya adalah gurunya. Data hasil juga nggak perlu. Mungkin token. Kita akan pakai token agar nanti si tesnya tidak diklik ya sembarangan gitu ya. Jadi nanti kalau mereka walaupun bisa masuk dan bisa klik kerjakan, tapi nggak bisa langsung tes sebelum dia memasukkan token. Jadi kita kasih checklist token. Oke, ini nama tesnya. Kita simpan ya. Nah, cuman karena kita mau uji coba, tanggalnya saya ganti kebetulan agar tanggalnya tanggal sekarang nih, biar nanti kita bisa lihat contoh ujiannya ya. Oke. Nah, oke, saya biar kita bisa lihat ya. Kalau misalnya saya buat tesnya tanggal 20-an, maka tes itu hanya akan muncul pada tanggal tersebut. Sehingga agar muncul pada tanggal sekarang, karena uji coba, kita nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai tanggal yang tanggal 20-an. Oke. Dan grupnya juga saya akan menggunakan grup uji coba. Agar kita bisa menggunakan username yang uji coba. Kalau ini kan username-nya udah masing-masing di kelas. Oke. Kita buat simpan ya. Oh ya, karena saya 25 soal, maka saya bukan 2,5 tapi 4 agar mencapai nilai 100. Oke, terus kita simpan. Setelah disimpan, nanti lihat di bawah akan ada menu baru. Nah, disinilah soal-soal yang bisa kita masukkan. Ini kan baru buat tes nih. Kita belum menunjukkan soal apa yang kita gunakan. Nah, di sini kita modul yang akan kita gunakan, topiknya adalah saya akan menggunakan topik PTS TK semester 1 2021. Harusnya di sini ada kelas ya. Tadi harusnya kita buat topik pakai kelas ya. Harusnya PTS TK kelas 11 ya, biar jelas semester 1 2021. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Di sini tipe soalnya pilihan ganda, tingkat kesulitannya jangan diubah. Jumlah soalnya berapa soal nih yang akan kita gunakan? Kebetulan saya 25 soal. Kalau misalnya teman-teman ada 40, berarti 40 sesuai dengan jumlah soalnya. Opsi jawabannya 5. Mau diacak nggak soalnya? Kalau nggak, jangan ya. Kalau misalnya mau diacak, bisa diklik acak soal dan acak jawaban ya. Tergantung kesepakatan. Kebetulan misalnya saya mau diacak, maka saya acak jawaban dan acak soal. Kecuali misalnya yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dia soalnya mungkin harus berurutan karena harus menuju ke soal tertentu, maka tidak perlu diacak soal ya. Kecuali acak jawaban mungkin masih bisa. Oke, kita klik tambah soal. Nanti akan muncul di sini. Nah, artinya ada 25 soal PTSD dengan topik PTSDK yang sudah dimasukkan ke tes ini ya. Dan kita bisa menambahkan topik lain sebenarnya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa topik soal untuk tes ini gitu. Kalau sudah, ini udah selesai, kita klik selesai. Nah, kalau sudah, sebenarnya siswa sudah bisa lihat tesnya kayak gimana. Tapi dia harus memasukkan token, misalnya ya. Oke, kita ke menu token dulu. Sini. Nah, oke, sekarang kita ke siswa ya. Siswa, saya akan coba keluar dulu yang ini. Kita logout dulu. Ini penampakan sebagai siswa, sehingga nanti siswa kita bisa lihat bagaimana menu yang ada di siswa.
sebenarnya Ustaz sudah pernah kan ketika ujian guru. Nah, itu sebenarnya bentuknya sama persis, nggak jauh beda. Nanti akan ada menu yang bisa dimasukkan. Oke, di sini ada uji coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, login. Oke. Nah, di sini akan ada menu tes baru, yaitu PTS TK kelas 11 semester 1 2021. Waktunya sudah kita tentukan. Ya. Nah, dikerjakan. Nah, kalau si siswa kerjakan dia bisa buka, ya. Tapi harus masukin token dulu karena kita tadi sudah menentukan bahwa harus pakai token ketika masuknya. Di sini akan ada keterangan dulu, namanya uji coba untuk konfirmasi. Ini nama tesnya, waktunya 90 menit, poin dasar 4, maksimal 100. Oke, selanjutnya untuk memasukkan token atau untuk memberikan tokennya maksudnya. Di sini kita ke menu token sebagai admin ya. Terus di sini masa aktif tokennya berapa hari nih? Nah, oke, kita buat masa aktifnya misalnya 4 jam. Ya, bisa hanya berlaku 4 jam. Tes mana yang akan kita berikan token di sini? Kita akan buat PTS TK kelas 11 semester 1. Nah, setelah itu kita klik generate token. Nah, token inilah yang akan kita berikan kepada siswa ya, yang ini nih, 38 FB. Dan token ini hanya berlaku selama 4 jam. Lewat dari 4 jam, maka token ini akan expire dan kita harus buat token baru. Tapi kalau mau dibuat 1 hari juga bisa, tergantung kebutuhan. Oke, ini tokennya kita berikan kepada siswa atau mungkin panitia nanti akan mengumumkan di grup sehingga nanti pengawas akan memberikan tokennya. Oke. Sekarang tokennya misalnya ini sebagai siswa dia akan memasukkan token, terus dia akan mengerjakan. Ketika dikerjakan baru dia bisa masuk. Oke, kita klik percepat aja ya. Ini bisa salah bisa benar. Ini anggap aja siswa sedang ngerjain soal. Dan kelebihan menggunakan CBT ini ketika misalnya mati lampu atau mungkin tidak sengaja keluar dari tab ini, ketika dia masuk maka dia tinggal meneruskan soal yang sudah dikerjakan. Jadi tidak perlu dari awal lagi. Gitu ya. Oke. Ini ketika siswa sedang mengerjakan, itu guru bisa melihat sejauh mana atau nilainya walaupun belum diklik selesai ya. Jadi soal yang sudah dikerjakan itu dia sudah benar berapa. Nah, sebagai guru atau sebagai admin, kita bisa melihat nilainya ya, nilai sementara sebelum peserta selesai. Oke. Nah, kita cek di sini. Sebentar. Di hasil tes ya. Data tes, terus hasil tes, data tes, hasil tes. Nanti akan muncul di sini. Nih, di sini ada nama usernya uji coba. Dia sudah mengerjakan sekian menit ya, sisanya tinggal 88 menit lagi dan poin sementara 12. Jadi dari soal yang dia kerjakan walaupun belum selesai, kita sebagai admin atau sebagai guru bisa mengetahui soal yang sudah dikerjakan itu dia udah benar berapa. Gitu ya. Walaupun belum di-submit. Karena ini memang dia di-save-nya per soal sehingga si admin bisa mengetahui berapa soal yang sudah dikerjakan dan berapa nilainya. Nah, anggap saja udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, peserta tinggal klik di sebelah kanan bawah hentikan tes. Terus misalnya anggap aja udah selesai ya, centang dan klik tombol hentikan tes. Hentikan tes. Nah, oke, ini udah selesai. Oke. Di sini perbedaan antara yang kita klik kalau misalnya kita tidak memberikan akses siswa untuk melihat nilai, itu dia bakalan kosong seperti ini. Kalau kita berikan akses, dia bisa lihat nilainya di sini nanti muncul 90, 60 dan bahkan dia bisa melihat detail yang mana yang salah gitu ya. Di sini misalnya seperti ini ya. Kita milih milih yang keying, tapi yang benarnya adalah render misalnya kayak gini nih ya. Nanti dikasih tahu kalau kita kasih detail jawabannya. Tapi kalau untuk PTS agar tidak bocor, biasanya kita tidak perlu memberikan akses itu ya. Yang penting dia udah selesai. Nanti mungkin nilai bisa diberikan kepada siswa setelah semua PTS. Oke, kalau sudah selesai gimana nih? Siswa sudah selesai. Sebagai guru atau sebagai admin ingin mendownload hasilnya gimana? Baik, di bagian kita cek dulu ya. Saya pastikan dulu.
Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat jawabannya sebenarnya mudah aja. Di sini kita klik data tes, ada hasil tes di sini. Kalau evaluasi tes itu untuk soal-soal esai ya. Nah, kita ke hasil tes untuk soal-soal pilihan ganda. Terus di sini kita klik semua tes. Kalau semua tes yang akan kita lihat ya. Tapi kita akan melihat hanya PTS TK aja misalnya di sini. PTS TK kelas 11 semester 1. Grup apa nih yang akan kita cek? Grup uji coba misalnya ya. Nah, sini grup uji coba. Terus waktu tesnya pas kapan sampai kapan gitu. Oke, kita akan coba dari tanggal 10 sampai tanggal 12 karena tesnya tanggal 11. Kita klik apply. Nah, terus di sini mana yang akan kita cek? Ya, ini filter sih. Apakah peserta yang mengerjakan tes atau peserta yang belum mengerjakan tes yang akan kita cek. Dan diurutkan berdasarkan apa? Nilai tertinggi, terendah, atau nama user. Oke, kita coba ke nama user ya. Terus kita pilih. Nanti yang muncul adalah orang yang sudah selesai. Di sini ada uji coba 1, nilainya 12 poin. Ya. Nah, kalau mau ekspor Excel itu bisa di sini. Oke, kita akan lihat yang banyak ya, yang hasil tesnya banyak. Misalnya saya akan download. Kebetulan saya sudah UHTIK. Oke. Saya menggunakan yang UHTIK ya, biar kelihatan banyak. Oke, di sini ada UHTIK kelas 11. Oke, kita akan coba. Waktu tesnya itu antara, misalnya karena saya tesnya hari Senin, Selasa, tanggal 5 deh ya. Sampai tanggal 12 nggak masalah, yang penting nanti antara tes tanggal itu. Nah, nanti peserta mengerjakan tes. Oke, keterangan ini nama itu kita pilih. Oke, ini nilai-nilainya untuk kelas 11 IPA 1. Kita klik export to Excel. Ini untuk yang mendownload nilai-nilainya ya. Terus kita download, simpan di tempat yang kita inginkan. Kita save. Nanti akan jadi Excel gitu ya. Terus klik data hasil tes. Oke, ini nilai-nilainya. Dan kalau mau di sort lagi bisa berdasarkan username, bisa berdasarkan nilai ya teman-teman ya. Di sini ada tanggal mulai ujiannya, nama tesnya apa, username-nya apa ya. Terus kalau misalnya nggak berurutan, kita tinggal sortir aja berdasarkan username, dan ini sudah berurutan sesuai dengan daftar nilai. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di japri atau di chat di grup, atau mungkin langsung ke saya, Firman. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.